Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Fahri Ramdhani dengan NIM 122703028. Sebelumnya yang saya hormati Pak Mada Sanjaya selaku dosen pengampu Fisika Komputasi. Sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sebelumnya, yaitu setelah sebelumnya kita membahas regresi linear, sekarang kita akan membahas terkait metode klasifikasi machine learning untuk sistem fisika. Nah, di sini itu ada 8 kategori. Yang pertama itu ada terkait data bintang dengan random forest. Oke, kita coba langsung buka saja untuk kode programnya. Kita open data bintang dengan random forest yang ini. Oke, ini untuk kode programnya. Yang pertama itu ada import library yang digunakan, yaitu ada Pandas dan Scikit-learn. Kemudian ada Matplotlib dan juga Seaborn. Nah, setelah mendefinisikan library yang digunakan, kemudian ada membaca dataset dari file yang berasal dari Excel. Kita buka dulu untuk Excel-nya. Nah, ini untuk Excel-nya, jadi nanti kita akan panggil data yang di Excel ini untuk dijalankan pada kode program yang klasifikasi bintang dengan random forest. Nah, kemudian ini ada menampilkan beberapa baris awal, data untuk verifikasi, dan ini ada fiturnya di mana X itu merupakan data temperatur dan luminosity, serta yang Y itu merupakan spectral class-nya. Kemudian ini membagi data menjadi data latih dan data uji dengan komposisinya itu sebesar 30%. Kemudian menormalisasi fitur untuk menghindari masalah skala seperti ini. Kemudian untuk inisialisasi model random forest, ini RF model sama dengan random forest classifier. Kemudian setelah itu melakukan prediksi pada data uji, kemudian evaluasi model dan menampilkan hasil evaluasi, kemudian visualisasi matriks. Jadi nanti itu akan dihasilkan matriks untuk keakuratannya. Selain dari matriks, akan juga dihasilkan grafik atau kurva berupa visualisasi klasifikasi berdasarkan suhu dan luminositasnya. Oke, jika kita running program ini, akan dihasilkan seperti ini. Ini sedikit lama karena proses merunningnya. Sambil dibuka dahulu, nanti tuh untuk data yang dihasilkannya itu ada 2. Nah, ini sudah didapatkan, dimana ini untuk data dari Excel-nya dengan akurasinya itu 1, bisa dilihat dari matriksnya. Jadi matriks ini itu menunjukkan prediksi dengan data yang sudah ada itu sudah sesuai, dimana misal untuk A itu terdeteksi sebagai A itu sebenarnya 1, dimana untuk A itu sebagai O itu 0, berarti tidak ada. Ini sudah sesuai. Jadi A untuk A itu 1, B untuk B 1, dan F untuk F itu nilainya 1. Nah, matrik ini itu sudah menunjukkan kesesuaian antara nilai prediksi dengan menggunakan random forest dengan nilai aktualnya. Dapat juga dilihat dari sebelah kiri sini, mana semuanya itu bernilai 1 atau 100%. Jadi data tersebut sudah 100% akurat. Kemudian ini ada grafik yang didapatkannya itu ada atau kurva, dan itu visualisasi klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositasnya. Ini ada yang 1000 di sini kelas bintangnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode program selanjutnya, masih terkait metode klasifikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke fase material dan sifat termodinamikanya. Ini untuk kode programnya. Seperti biasa, import library-nya. Di sini gunakan Pandas dan Scikit-learn untuk train test atau tes uji.
Kemudian ini decision tree-nya diimport dari sklearn. Kemudian diimport juga nilai akurasi, kasih laporan klasifikasi dan confusion matriksnya. Kemudian ini ada matplotlib untuk grafik, seaborn, dan juga input tree. Nah, ini untuk datasetnya masih sama seperti sebelumnya, kita menggunakan file Excel. Untuk fase material, kita langsung buka saja Excel untuk fase material. Nah, ini untuk file Excel-nya, dimana ada suhu, parameter suhu, tekanan, volume, dan juga keterangan fase materialnya. Dimana untuk suhu tertentu 100-200 itu masuk kategori padat, kemudian 250-350 itu cair, 400-500 itu gas. Ini ada data acak, 275 cair, 225 padat, 475 itu gas dengan volume dan tekanan yang tertentu. Kemudian setelah diimport dataset dari Excel, kemudian kita akan memberikan perintah untuk membaca data tersebut. Kemudian dengan parameter X-nya itu adalah fase material, dan juga Y-nya itu juga sama fase material. Ini tuh jadi semua kolom kecuali, nah jadi untuk X-nya itu semua kolom yang seperti ini kecuali fase materialnya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah fase material. Kemudian ada split dataset, membagi dataset untuk uji dan latih, dimana kapasitasnya itu sebesar 0,2 atau 20%. Selanjutnya inisialisasi dari latih decision tree modelnya dengan data latih. Kemudian ini membuat prediksi, kemudian evaluasi model, menampilkan hasil evaluasi. Kemudian ini nanti akan menghasilkan confusion matrix sama seperti sebelumnya untuk membuktikan keakuratan antara data uji dan data sebenarnya. Kemudian ada juga plotting untuk decision tree-nya. Nah, jika kita running program ini akan menghasilkan yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini untuk confusion matrix-nya, dimana 111 itu sudah bagus karena matriksnya itu diagonal, dimana cair itu terbaca sebagai cair dan gas itu terbaca sebagai gas dan padat itu sebagai padat. Nah, di sini dapat terlihat skornya itu 1 atau 100% dengan akurasi 100% dan yang lainnya juga 100%. Oke, satu lagi ada, nah ini itu merupakan identifikasi dari zatnya. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke metode klasifikasi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi gelombang gravitasi dengan metode KKN atau K-nearest neighbor. Ini untuk kode programnya, ada library yang digunakan sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini data setnya, kita buka saja dataset dari Excel, masih sama. Nah, ini jadi terdapat beberapa parameter, ya. Pertama itu ada frekuensi dan amplitudo dan juga durasi, serta klasifikasinya itu jenis peristiwanya. Oke, setelah kita masukkan dataset ini ke dalam kode program, selanjutnya ada pemisahan fungsi, di mana X-nya itu adalah ini frekuensi, amplitudo, dan durasi. Kemudian yang Y-nya itu adalah jenis peristiwa. Kemudian ada data ujinya itu sebesar 20%. Kemudian menormalisasi dari fungsinya. Kemudian inisialisasi dan uji dengan metode KKN untuk K-nearest neighbors, dan membuat prediksi dan mengevaluasi dari model yang ini. Setelah itu menampilkan hasil evaluasi. Nanti itu hasilnya akan dimunculkan seperti yang sebelumnya. Ini ada visualisasi dari confusion matrix-nya, kemudian ini untuk penyesuaiannya.
Oke, dan juga terakhir itu ada visualisasi dari klasifikasi berdasarkan dua ini, sumbu X dan Y nya. Oke, jika kita lakukan running, maka akan dihasilkan nilai seperti ini dengan matriksnya itu sudah bagus, 111 untuk diagonalnya, dengan presisinya itu 100%, akurasinya 100%. Oke, dan juga untuk hasil lainnya berupa jadi sudah hanya matriks dan juga ininya, data klasifikasinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode yang keempat terkait pencarian partikel baru dengan model machine learning dalam data eksperimen. Kita buka kodenya, kemudian ini ada seperti biasa, library-nya itu masih sama semuanya, dan ini ada datasetnya. Kita menggunakan Excel. Kita buka dulu untuk datasetnya. Nah, ini untuk datasetnya, jadi ada beberapa parameter, yaitu invarian massa, sudut peluruhan, theta, sudut azimut atau pi, dan juga energi total yang akan diberi label dikenal atau anomali. Kemudian seperti biasa sama, untuk langkah-langkahnya itu standarisasi, kemudian membuat model uji, kemudian memprediksi anomali pada data, kemudian mengonversi label menjadi format yang numerik untuk evaluasi, kemudian menampilkan hitungan untuk normal dan anomali partikel. Kemudian ada evaluasinya, dan juga akan ditampilkan berupa confusion matrix, dan juga visualisasi untuk anomali dalam invarian massa dengan transverse momentumnya. Jika kita akan running untuk program ini, akan dihasilkan seperti ini dengan matriks yang cukup bagus, walaupun tidak 100%. Ini harusnya 0. Jadi ada ini 54, ini satunya di sini, dengan akurasinya itu sekitar 90%. Serta ini ada deteksi anomalinya. Ini ada transverse momentum sumbu Y, dan juga invarian massanya sumbu X. Oke, kita lanjut ke yang metode klasifikasi selanjutnya, yaitu yang kelima, terkait deteksi dark matter atau benda hitam dengan SVM. Oke, ini untuk kode programnya. Untuk library-nya masih sama. Kemudian ini ada dataset dark matter. Kita coba buka untuk datasetnya dari Excel, masih sama. Ini untuk dataset dark matter-nya atau benda hitam. Nah, ini ada beberapa parameter yang diketahui, yaitu energi fonon dalam satuan kilo elektron volt, kemudian ionisasi kilo elektron volt, dan juga durasi sinyal atau ms. Nanti akan diberi label untuk dark matter dan juga noise. Jadi kita untuk yang lainnya itu masih sama. Ini ada fiturnya. Untuk X itu adalah ini yang ketiga ini, X-nya. Kemudian Y-nya itu adalah label. Kemudian ini ada konversi label menjadi teks dan angka. Jadi konversi semua ini tuh menjadi teks dan angka. Kemudian ini ada data pelatihan dan pengujian, mana komposisinya itu 20% dan 80% untuk data uji. Kemudian ada normalisasi fitur, membangun model SVM, prediksi sinyal dark matter, evaluasi model, dan juga akan ditampilkan berupa confusion matrix serta visualisasi perbandingan nilai sebenarnya dan prediksi. Kita lakukan running untuk program tersebut, akan dihasilkan seperti ini. Untuk
untuk confusion matriksnya sudah bagus 21, berarti itu matriksnya diagonal. Oke, dengan akurasinya itu 100%. Nah, ini akurasi modelnya 100%. Oke, selain itu ada juga ini perbandingan prediksi dan juga nilai sebenarnya. Untuk warna energi itu sudah tepat 100%, dimana berkumpul di satu titik ini yang biru dan oranye sehingga menghasilkan warna ungu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke metode klasifikasi yang keenam, yaitu terkait objek astronomi menggunakan SVM dengan dataset SDSS. Nah, oke, selanjutnya kita untuk library masih sama, dan juga untuk datasetnya kita menggunakan file CSV yang diperoleh dari SDSS. Notepad++. Oke, ini untuk datasetnya banyak. Jadi berdasarkan hasil eksperimen kita masukkan ke dalam kode program untuk diuji. Ini ada fitur labelnya. X itu merupakan objek spec object, dan ada kelasnya, dan sembunyinya itu adalah kelas. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, menversi label menjadi teks dan angka, dan membagi data menjadi data latih dan data uji, di mana data latihnya itu 80%, data ujinya 20%. Kemudian menormalisasi fitur, kemudian membangun model SVM, evaluasi dengan cross validation, prediksi kelas objek, evaluasi model, dan nanti itu akan menghasilkan confusion matrix. Selanjutnya ada plot hasil PCA-nya, nanti akan ditampilkan ketika kita lakukan running, maka akan dihasilkan berupa data seperti ini. Oke, ini data dari CSV-nya, kemudian didapat rata-rata akurasi CV-nya itu sebesar 98%, dan akurasi modelnya itu 97,95%, dan akurasi di sini itu sebesar 98%. Dan untuk confusion matriksnya ini ada, untuk galaksi itu terbaca sebagai galaksi itu sebanyak 968 kali, dan terbaca sebagai yang lainnya sebanyak ini. Itu sudah cukup bagus. Kemudian ini untuk cross validation-nya per volt. Kemudian ada juga, ini visualisasi data dengan PCA atau proyeksi 2 dimensi. Yang hitam ini itu adalah galaksi, dan ada juga KSO dan juga star. Oke, kita sudah selesai. Kita lanjut ke kode program yang selanjutnya. Metode klasifikasi yang selanjutnya yaitu prediksi massa elektron dari eksperimen CERN menggunakan random forest. Kita buka saja untuk kode programnya. Ini untuk library-nya masih sama, kita menggunakan dataset yang di elektron CSV yang diperoleh dari eksperimen yang dilakukan oleh CERN. Untuk CSV-nya Notepad. Ini untuk data CSV-nya yang didapat dari eksperimen CERN. Kita masukkan ke kode pemrograman yang ini. Kemudian mengambil sampelnya itu sekitar 10.000 dari dataset secara acak, dan menghapus baris dengan nilai NaN di kolom target M, kemudian memisahkan fitur dan target. Setelah itu membagi data menjadi dua, yaitu data uji dan data tes. Data ujinya 80% dan data tesnya itu 20%. Kemudian menormalisasi fitur, kemudian membangun model random forest karena dia menggunakan metode random forest, serta evaluasi dengan cross validation, memprediksi massa invarian, evaluasi model, dan kemudian visualisasi hasil prediksi versus nilai sebenarnya, dan juga distribusi errornya yang akan ditampilkan. Jadi kita akan running, kita akan menghasilkan seperti ini.
akan dihasilkan seperti cukup lama untuk melakukan runningnya karena datanya itu cukup banyak, tadi sebesar 10.000 data. Nah, ini tuh untuk kurva perbandingan masa invarian sebenarnya dengan masa invarian yang prediksi. Ini tuh kurva persebarannya. Selain itu, ini ada distribusi errornya, prediksi errornya. Oke, dan ini tuh ada keterangan root mean square-nya sebesar 9,14, absolute rata-ratanya itu 6,35, dan mean square error-nya 83,47 dengan R kuadratnya itu sebesar 0,86. Yang terakhir, kita akan masuk ke metode klasifikasi untuk pencarian partikel baru dari eksperimen CERN dengan metode isolation forest. Oke, ini untuk kode produknya. Untuk library-nya ada Pandas, Xcolor untuk isolation forest, dan standar scalar, Matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Ini untuk datasetnya masih menggunakan data yang sama dari CERN, eksperimen CERN. Kemudian untuk sampelnya kita ambil 10.000, masih sama, menghapus spasi dan tambahan pada nama kolom. Jadi ini dirapihkan dan menampilkan nama kolom untuk memastikan perubahan berhasil, menghapus baris dengan nilai-nilai, memisahkan fitur yang relevan untuk deteksi anomali. Ini untuk fiturnya yang data sampel E1, E2, dan seterusnya. Ini normalisasi fitur, membangun model isolation forest, menentukan skor anomali, filter peristiwa anomali seperti ini. Kemudian visualisasi distribusi skor anomali dan juga visualisasi anomali berbanding dengan dua fitur utama. Oke, jika kita lakukan running, akan membutuhkan waktu karena datanya itu sebesar 10.000. Nah, ini didapat untuk distribusinya seperti ini, grafik distribusi, mana memuncak pada skor anomalinya itu 0,2 dan hitungannya dan jumlahnya itu sebanyak sekitar 600. Oke, dan ini juga deteksi anomalinya. Yang merah-merah itu anomali. Nah, jadi pada eksperimen itu seharusnya itu yang biru untuk partikelnya itu. Tapi ada juga didapatkan partikel-partikel lain yang tidak sesuai dengan seharusnya, dinamakan sebagai anomali yang merah-merah ini. Oke, dan ini tuh ada keterangan total peristiwa anomali terdeteksi itu sebanyak 100. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait metode klasifikasi berbasis machine learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.